Silakan Mbak Ruby mulai presentasi. Assalamualaikum Bu Indri dan teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini saya akan presentasi analisis kelayakan bisnis pada perancangan dan pengembangan produk kursi multifungsi dengan dosen pengampunya Ibu Indria Sukma Setianingsi. Ya. Di sini ada daftar isinya. Pertama, pendahuluan, analisis lokasi, analisis pasar, analisis internal, analisis pengembangan, dan analisis keuangan. Boleh selanjutnya, Bu. Ya, dan di sini pendahuluannya semakin padatnya penduduk di perkotaan, semakin banyak kebangunan yang berdiri membuat harga tanah semakin melambung. Mau tak mau rumah tinggal kita semakin mengecil saja. Mulai dari rumah terlihat penuh, berantakan atau sumpek. Oleh karena itu, bila hidup di rumah berukuran terbatas, kita dihadapkan pada serangkaian permasalahan. Furniture multifungsi bisa jadi salah satu pemecahannya. Furniture multifungsi adalah furniture yang memiliki lebih dari satu fungsi. Di sini saya akan menganalisis lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adapun data yang dibutuhkan dari kelayakan usaha ini adalah prediksi data peralatan yang dibutuhkan, nilai investasi, pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama 3 tahun dari tahun 2001 sampai 2003. Proyeksi tersebut diambil dari berdasarkan prediksi data yang berlaku di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan perencanaan pendirian usaha, Kabupaten Subang terdiri dari 30 kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.552.925 jiwa dengan luas wilayah 1.893,95 km persegi dan sebarang penduduk 820 jiwa. Boleh selanjutnya Ibu, maaf. Di sini saya ada gambar analisis pasar, penilaian responden. Untuk mengetahui keinginan konsumen serta kelayakan usaha ini, maka dilakukan sebuah penelitian mengenai perancangan dan pengembangan produk kursi multifungsi berdasarkan kebutuhan konsumen, serta kelayakan usaha yang akan dijalankan pada tahun 2001 sampai 2003 di Kabupaten Subang. Berdasarkan studi pasar yang telah dilakukan terhadap responden sebanyak 35 orang, menghasilkan bahwa produk kursi multifungsi mendapat respon yang baik atau disukai sebesar 80%, tidak disukai sebesar 6%, dan sisanya semakin disukai sebesar 14%. Hasil tersebut disajikan pada grafik gambar di samping. Di sini saya akan menjelaskan analisis internal. Strength itu kekuatan, jadi kemampuan desain yang baik atau tenaga ahli atau tukang kayu yang berpengalaman. Kekurangannya itu fasilitas produksi hasil berteknologi masih manual. Di sini analisis pengembangan pengelolaan produk kursi telah mendominasi permintaannya di Indonesia, menuntut produsen untuk selalu dapat mengembangkan inovasi produk tersebut. Kursi multifungsi yang dapat menjadi pembaruan, suatu produk dapat menjadi peluang bagi pasar. Contoh produk kursi multifungsi yang dirancang selain dengan menyediakan tempat duduk, juga menyediakan tempat penyimpanan sepatu atau rak sepatu di bagian bawah. Dudukan kursi tersebut disertai dengan laci yang terdapat di atasnya yang berguna sebagai penyimpanan barang. Memiliki ukuran, contohnya teman-teman di samping sebelah ini ya, di atasnya produk kursi fungsinya. Memiliki ukuran panjang 120 cm, lebar 45, tingginya 50. Produk tersebut memiliki kegunaan dan desain yang lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing atau yang biasa dipasarkan sehingga dapat menjadi add value tersendiri bagi produk ini. Di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan. Analisis keuangan dengan 5 kriteria, yaitu sebelumnya pernah dijelaskan oleh Ibu Indri. Di sini ada break-even point atau net present value, NPV, net benefit cost ratio,
internal rate of return payback period. Di sini ada analisisnya, tabelnya teman-teman bisa lihat. Hasil analisanya menunjukkan menggunakan diskon faktor 6,5%, menunjukkan NPV-nya sebesar 334.304,90 poin. Net BC-nya itu sebesar 1,119 dan IRR-nya sebesar 17,5%. Payback-nya, periodnya itu menunjukkan bahwa pengembalian investasi dalam kurun waktu 23 bulan. Berdasarkan analisa tersebut, usaha produk kursi multifungsi ini layak untuk diusahakan secara finansial karena NPV-nya lebih nol, artinya positif. IRR-nya itu lebih, bunga kredit banknya. Net benefit cost ratio-nya itu lebih dari 1. Di sini ada gambaran break-even point. BEP ini sering digunakan untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode. BEP unit ini diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit yang didapatkan dari harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Berikut rumus break-even point yang digunakan. Teman-teman bisa baca di sampingnya. Makasih. Kita masih bahas yang break-even point dalam menentukan skala operasi dan luas produksi yang dilakukan dengan menggunakan metode break-even point ini dengan data yang telah didapat berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Diketahui total biayanya itu Rp13.337.608, harga jualnya Rp2.641. Jadi maka didapat perhitungan BP-nya sebagai berikut. BP ini sama dengan total biaya bagi harga jual. Jadi 13 juta ini bagi 2 juta sama dengan 7 unit per bulan. Net present value ini adalah selisih yang didapatkan arus kas masuk saat ini dan arus kas keluar pada periode waktu tertentu. Secara umum, net NPV ini digunakan untuk menghitung untung rugi dari suatu bisnis. Namun rumus NPV ini juga digunakan untuk menyusun perencanaan investasi. Adapun I merupakan tingkat diskonto, sedang T adalah periode waktu yang ditentukan. Jadi NPV ini sama dengan perkiraan nilai arus kas di masa mendatang kurang total biaya investasi. Kita masuk ke IRR. IRR ini adalah indikator dalam keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Jika suatu usaha memiliki IRR yang lebih besar dari bunga pinjaman atau kredit bank yang menjadi sumber modal utama, sumber modal usaha, maka usaha tersebut layak untuk diberi pinjaman. Sebaliknya, jika nilai IRR suatu usaha lebih kecil dari bunga kredit bank, maka usaha tersebut tidak layak mendapat pinjaman dari bank. Di sini rumus-rumusnya teman-temannya ya bisa dipelajari nanti Ibu bantu tolong jelasin ya Bu. Makasih Bu. Di sini kita akan bahas masuk benefit atau cost ratio. Ini merupakan suatu analisa pemilihan bisnis yang biasanya dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost secara matematis dapat dilihat daripada rumus di bawah sebagai berikut. Net bet ini ada perbandingan antara jumlah NPV positif dengan NPV negatif. Net bet sini menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit akan diperoleh dari cost yang dikeluarkan. Kalau nilainya kurang 1, maka bisnis ini tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek ini feasible. Di sini kita akan bahas tentang PP, payback period, adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal suatu investasi. Formula payback period ini memiliki rumus tersendiri yang memiliki konsep membagi nilai investasi dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun. PP ini sama dengan total investasi awal bagi kas pendapatan per tahun.
Terima kasih. Oke, ini presentasinya bagus sekali ya. Jadi ini membahas tentang analisis kelayakan bisnis pada perancangan dan pengembangan produk kursi multifungsi. Ini bagus sekali. Jadi ini adalah inovasi bisnis ya dari pembuatan kursi. Jadi fungsinya itu tidak hanya untuk duduk saja, tetapi di bawahnya itu ada laci-laci tempat penyimpanan ya. Bisa untuk menyimpan buku ya, menyimpan sepatu ya, atau menyimpan barang-barang lainnya ini ya. Nah, jadi multifungsi ya. Ini bagus sekali ya ide bisnisnya ya. Nih. Jadi ini untuk ruangan-ruangan minimalis. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya ini kursi multifungsi ini. Nah, dengan beberapa desain nih ya. Dari ini ada desainnya ya, teman-teman ya. Bagus sekali ya. Bahkan sekarang itu ranjang tempat tidur itu tidak hanya sekedar ranjang aja ya di atasnya ya, di bawahnya itu dikasih laci bisa ya untuk penyimpanan ya barang-barang. Bisa juga untuk menyimpan pakaian ya di bawah ranjangnya itu. Jadi tidak hanya sekedar bed tempat tidur gitu ya atau tempat tidur aja, tapi dimodifikasi sehingga untuk rumah-rumah yang minimalis gitu ya, yang tipenya 36 gitu atau tipe-tipe yang istilahnya ukurannya tidak luas itu bisa lebih praktis ya teman-teman karena ada tempat-tempat penyimpanan ya. Jadi daripada di atasnya itu hanya sekedar bed ataupun hanya sekedar kursi, nah di bawahnya kan bisa didesain ya sehingga bisa digunakan untuk tempat penyimpanan. Nah, ini bagus sekali ide bisnisnya ya teman-teman. Nah, ini. Bahkan tidak hanya tempat duduk aja ya, nanti bisa juga dimodifikasi menjadi tempat tidur. Nah, ini ya. Ini teman-teman ya. Oke, nah ini. Nah, dalam jurnal ini dianalisis berbagai analisis kelayakan bisnis ya. Ini yang pertama di sini analisis lokasi. Nah, ini juga penting sekali ya teman-teman ya. Analisis lokasi. Jadi bisnis tersebut tentunya ya membutuhkan lokasi yang strategis ya, terutama kalau dia ingin membuka showroom misalnya ya untuk usaha-usaha misalnya dealer mobil ya, kemudian motor ya. Sehingga dia membutuhkan lokasi strategis atau ingin membuka toko ataupun rumah makan. Nah, itu lokasi strategis yang mudah ditemukan oleh konsumennya. Nah, ini ya, itu harus dipertimbangkan. Nah, tidak hanya itu juga, lokasi itu harus mempertimbangkan ya daerah tersebut itu rawan bencana enggak ya? Kira-kira daerah tersebut daerah cekungan, daerah rawan banjir atau enggak? Nah, itu harus dipertimbangkan ya teman-teman dalam menganalisis lokasi, menentukan lokasi usaha kita nanti ya. Jangan sampai kita tergiur dengan harga tanah yang murah. Oh, di sana dijual murah nih harga tanahnya gitu ya. Berapa meter persegi, 100 meter persegi itu hanya 100 juta atau 50 juta. Nah, jangan hanya tergiur harga murahnya, tapi dilihat dulu ya. Kenapa sih dijual murah? Apakah daerah tersebut rawan banjir, rawan gempa, atau rawan longsor sehingga penduduknya atau masyarakatnya itu menjual murah tanah tersebut ataupun rumah atau bangunan di daerah tersebut. Nah, kita harus perlu teliti, analisis ya. Jangan sampai nanti setelah kita dirikan usaha, ternyata daerah tersebut rawan bencana gitu ya. Sering banjir gitu ya. Ataupun kalau dekat pantai ya sering rob gitu. Daerah Semarang ya, daerah dekat terminal Terboyo. Nah, itu kan sering rob ya kalau terjadi rob itu bisa naik ya, bisa banjir ya. Tidak hujan pun kalau rob itu banjir. Nah, itu kan rugi ya. Terutama nanti kalau mendirikan pabrik di sana ya, misalnya ya mendirikan pabrik ya, mesin-mesinnya terkena air laut kan itu kropos ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa rugi ya usahanya. Nah, itu dilihat dulu ya lokasinya ya. Lokasinya strategis atau tidak, rawan bencana atau tidak ya, aman atau tidak. Nah, itu ya lokasinya ya. Itu. Kemudian dilihat juga lokasinya itu dari sumber bahan baku itu dekat nggak? Ya, atau kita mudah nggak untuk mengakses transportasinya? Nah, gitu ya. Itu juga perlu dipertimbangkan ya, bahan baku ya. Misalnya kita memiliki usaha pabrik tahu misalnya, contoh ya ini. Nah, di sekitar tersebut mudah nggak kita mendapatkan bahan baku? Mayoritas penduduknya mereka bercocok tanam atau
bertani atau menanam kedelai atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, pertimbangannya kalau bahan bakunya dekat dengan lokasi pabrik ya, tentunya biaya transportasi ataupun ongkos ya untuk mengangkut bahan baku ke lokasi pabrik tentunya akan lebih murah ya teman-teman. Dan harga perolehannya untuk membeli bahan baku tersebut karena langsung dari petaninya tentunya akan lebih murah. Nah, itu ya pertimbangannya ya. Jadi berbagai pertimbangan terkait dengan lokasi. Nah, kemudian transportasi. Nah, untuk pengiriman hasil ya, hasil dari produksi proses tersebut. Nah, untuk distribusinya mudah tidak ya? Transportasinya, untuk jalannya gimana ya? Jalannya sudah bagus, mulus, atau ada tol? Kemudian kalau bandara dekat dengan bandara atau tidak gitu. Atau pelabuhan dekat enggak? Nah, itu juga dipertimbangkan ya untuk distribusi hasil produksi kita ya itu transportasinya seperti apa. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai nanti untuk biaya transportasi itu mahal. Nah, itu juga nanti akan terpengaruh dengan harga produk kita. Nah, itu ya nanti setelah UTS kita akan belajar juga harga pokok produksi, bagaimana cara menghitungnya, kemudian harga penjualan, bagaimana cara menghitungnya. Nanti kita akan belajar ya setelah UTS ya teman-teman ya di aspek keuangan ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahui ya harga produksi itu berapa. Nah, per unit harga produksi itu berapa sehingga nanti kita menjualnya itu berapa, harga pokok penjualannya berapa. Nah, jangan sampai ya kita menjual itu di bawah harga pokok penjualan. Nanti kita rugi ya. Nah, itu teman-teman ya. Nanti kita pelajari ya di aspek keuangan setelah UTS ya. Kemudian analisis pasar. Nah, ini juga penting sekali ya untuk mengetahui ya seberapa besar sih minat konsumen ya terhadap produk yang akan kita produksi nanti. Nah, ini ya kita perlu mengetahui. Nah, ini minat masyarakat akan produk yang akan kita hasilkan nanti seperti apa. Kita bisa melakukannya dengan survei ya. Nah, kalau di penelitian ini ya, surveinya ini terhadap 35 orang. Nah, ini ya. Jadi minat konsumen ya ataupun calon konsumen terhadap kursi multifungsi itu seberapa besar sih? Nah, ini ya. Ini diketahui hasilnya responnya baik sekali ini ya 80% menyatakan mereka itu mendukung ataupun responnya positif ya dengan adanya kursi multifungsi tersebut ya. Nah, ini ya dan sisanya hanya sebesar 14% ini ya. 14% ini ya tidak disukai 6% dan sisanya mungkin disukai 14%. Nah, ini ya. Jadi mayoritas tuh mendukung ataupun menyukai ya kursi multifungsi tersebut. Nah, ini adalah analisis pasar. Jadi seberapa besar sih minat masyarakat terhadap produk yang akan kita hasilkan nanti. Nah, ini perlu dianalisis atau disurvei pasar dulu ya, gitu ya. Kemudian analisis internal. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan analisis SWOT ya. Jadi tidak ada hanya analisis internal namun juga analisis eksternal gitu ya. Jadi ini untuk mengetahui ya analisis internal itu kekuatan dan kekurangan dari segi internal ya. Ya, gitu ya. Kalau eksternal itu adalah dari segi pesaing kita. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan ini ya di jurnalnya. Jadi tidak hanya analisis internal tapi eksternal ya gitu ya. Jadi kira-kira ya pesaing kita nanti seberapa sih kuatnya persaingannya nanti ya gitu ya. Jadi agar kita uh, bisa mengikuti persaingan ataupun ikut bersaing ya dengan pesaing kita, nanti kira-kira apa sih trik-trik apa, strategi pemasaran apa sih yang kita gunakan, inovasi produk apa sih harus kita ciptakan sehingga ya kita memiliki keunggulan ya, keunggulan produk kita dibandingkan dengan pesaing. Nah, itu perlu juga analisis eksternal ya. Jadi tidak hanya internal saja ya. Kita gunakan aja langsung analisis SWOT gitu aja ya. Jadi nanti ada internal, ada eksternal. Nah, gitu ya. Kemudian peluang kita, kira-kira peluang kita untuk masuk ke bisnis tersebut itu seberapa besar ya. Gitu ya. Nah, tentunya kita harus memiliki produk keunggulan produk ya. Produknya inovasi ya, inovasi keunggulan produk kita ya dibandingkan dengan pesaing. Sehingga apa sih
yang membuat konsumen itu lebih memilih produk kita nanti, apa sih keunggulan produk kita nanti. Nah, gitu. Kita harus berinovasi ya, memiliki inovasi, jangan sama ya, jangan sama dengan pesaing kita ya. Boleh sama, tapi kita harus memiliki inovasi gitu ya, kreativitas kita apa gitu ya, keunggulan produk kita apa dibandingkan pesaing. Misalnya contohnya ya, sama-sama kopi kekinian, ini kan beberapa tahun yang lalu tuh marak ya kopi kekinian ya, sehingga muncul beberapa kafe-kafe yang menjual kopi kekinian. Nah, banyak yang menjual kopi, kalau kita juga ingin terjun ke sana. Nah, apa sih keunggulan produkmu itu apa? Nah, gitu ya. Mungkin dari segi kemasannya beda loh daripada yang lain gitu. Jadi ini gelasnya nanti bisa dipakai ulang, jadi tidak dibuang. Nah, gitu ya. Kemudian dari segi tempatnya, kafenya seperti apa, nuansanya, kita mengasih tema apa gitu ya. Dari kafe, kafe tempat kita jualan gitu ya. Temanya apa? Misalnya temanya eh, kembali ke alam gitu misalnya. Di situ nanti dikasih suasana ya seperti hutan ya, hutan alami. Nah, gitu. Bisa juga dengan gambar-gambarnya ya di dinding-dindingnya itu dikasih desain ya, pakai wallpaper bisa ya, wallpaper tanaman-tanaman ya, misalnya bambu atau tanaman-tanaman hutan ya, sehingga pengunjung di kafe tersebut merasakan ya nuansa hutan ya, alami gitu ya, kembali ke alam lah saat menikmati secangkir kopi ya gitu di kafe tersebut. Nah, ataupun dengan tema-tema yang lain, tema tradisional misalnya ya, tema-tema zaman dulu. Nah, zaman-zaman perjuangan dulu ya, tahun-tahun 45 contohnya ya. Nah, gitu ya. Kita harus memiliki tema juga ya gitu teman-teman. Kalau kita membangun suatu kafe ataupun restoran tuh temanya apa sih? Nah, atau temanya klasik. Nah gitu ya. Jadi kita harus memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan pesaing ya, sehingga konsumen itu berminat ya untuk membeli produk kita ataupun berkunjung ke kafe kita. Ini contohnya yang kalau ingin membuka usaha kafe ya, contoh saja ya. Nah, oke, untuk berikutnya ini analisis pengembangan. Nah, ini ya, ini dari kayu. Ini kayak sepertinya bahannya dari kayu ya. Kursi kayu ya, didesain ya, di bawahnya itu ada laci-laci ya, di tempat penyimpanan sepatu atau barang-barang yang lain. Ini adalah pengembangan ya, ini atau inovasi ya, inovasi dari produk yang sudah ada dikembangkan ya, di kreativitas ya, kreativitas ide ya, ide bisnis. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga nanti harus memiliki kreativitas ataupun inovasi gitu ya terhadap bisnis yang akan dijalankan ataupun dikembangkan gitu ya. Misalkan bisnisnya sudah berjalan ya, jangan itu terus produk yang diluncurkan gitu, harus memiliki inovasi ya gitu, seperti Honda gitu ya, Yamaha ya, mesinnya itu. Nah, namun dia melakukan inovasi ya, bodinya dibuat beginilah begitulah ya. Kalau dilihat-lihat ya mesinnya itu aja mesinnya, cuman dia mengembangkan inovasi ya. Nah, dikasih apalah bodinya ya, modelnya macam-macam ya. Kalau mesinnya ya itu saja, nah gitu ya. Cuman dikasih aksesoris apa, nah gitu ya. Jadi konsumen itu tidak jenuh, tidak bosen gitu ya. Itu terus produk yang diluncurkan, nggak ada yang lain apa gitu ya. Dan membuat konsumen bosen ya, jenuh ya. Jadi perlu adanya pengembangan ya, inovasi, kreativitas dalam bisnis. Nah, itu ya teman-teman ya. Bisnis makanan bagaimana ya? Sama saja ya, harus kita kembangkan ya makanannya ya. Bisnis makanannya. Jadi ya, misalnya contoh nih bakso ya. Bakso tidak hanya bulat mulu, bisa nggak sih bakso itu bentuknya tuh segitiga sekali-kali gitu ya. Jangan bulat terus ya, kan bosan ya. Bisa nggak sih bakso itu dicetak ya sehingga modelnya tuh lucu ya. Misalnya gambarnya itu boneka gitu ya, boneka lucu-lucu. Nah, gitu. Sehingga anak-anak ya, bakso untuk anak-anak itu ya suka ya gitu ya. Ataupun untuk remaja kita belilah cetakan atau pesan cetakan yang bentuknya love love gitu ya. Misalnya temanya itu warung baksonya itu untuk remaja, temanya ya remaja gitu ya. Nah, sasarannya marketnya tuh remaja ya, karena dekat dengan kampus, dekat dengan sekolahan, SMA gitu ya. Jadi di situ nanti didesain ya warung baksonya itu remaja romantis ya. Kemudian bentuk baksonya itu love. Nah, beli cetakan aja, cetakan bakso gitu ya. Jangan bulat mulu kan bosen ya.
gitu, nggak ada yang lain, nggak ada seninya. Nah, itu contoh saja, contoh. Ya, untuk berikutnya ini analisis keuangan. Nah, ini analisis keuangan nanti kita pelajari ya lebih detail lagi setelah UTS ya teman-teman ya. Nah, ini ada net present value, net benefit cost ratio, kemudian internal rate of return, kemudian payback period. Ya, ini ya. Oke, nanti saya jelaskan setelah UTS ya, teman-teman. Ini break even point. Nah, ini break even point ini hampir sama dengan payback period ya. Jadi di sini untuk di sini ya, untuk menemukan persamaan di mana biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang sesuai dengan pendapatan yang didapat dalam satu periode. Jadi ini barang yang diproduksi ya, berapa sih cost ya untuk digunakan untuk proses produksi. Nah, ini dikatakan break even point jika ya modal yang dikeluarkan ya untuk proses produksi, untuk biaya operasional, nah itu sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, itu break even point, istilahnya kembali modal ya pada saat proses produksi ya gitu. Misalnya untuk memproduksi bakso contoh ya, memproduksi bakso dalam sehari itu memerlukan cost atau biaya ya, dari biaya bahan baku, biaya operasional gitu ya, sehari misalnya karyawannya harian ya, sudah dipotong biaya operasional ya, bahan baku. Nah, itu setelah dihitung memerlukan cost ataupun biaya itu 5 juta contohnya. Nah, yang diperoleh, pendapatan yang diperoleh hari itu juga 5 juta jadi pas. Nah, ini break even point ya, jadi kembali modal ya. Nggak untung, nggak rugi, jadi pas. Nah, ini break even point ya. Itu gambaran mudahnya ya teman-teman ya. Untuk memahami break even point. Untuk perhitungannya nanti ya setelah UTS. Nah, ini ya. Nah, ini net present value. Ini adalah selisih yang didapatkan di arus kas masuk saat ini dan arus kas keluar pada periode waktu tertentu. Nah, ini ya. Jadi untuk menghitung untung rugi dari suatu bisnis ya, gitu ya. Kira-kira untung nggak sih gitu ya bisnisku. Nah, gitu ya. Cara perhitungannya nanti ya setelah UTS ya. Kemudian internal rate of return ini ya, indikator dalam keuangan digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Nah, kira-kira berapa persen sih tingkat pengembalian modalnya untuk menjalankan usaha? Nah, ini ya. Ini teman-teman banyak ya. Nah, ini benefit atau cost ratio ya. Ini nanti juga dijelaskan ya. Kemudian payback period. Nah, ini juga minggu lalu sudah kita bahas ya. Jadi berapa tahun sih ataupun berapa bulan sih bisnis tersebut itu kembali modal. Nah, ini ya. Payback period. Oke, ini penjelasan singkat ya terkait dengan materi presentasi Mbak Rubianti ya tentang analisis kelayakan bisnis pada perancangan dan pengembangan produk kursi multifungsi. Presentasinya bagus sekali ya. Terima kasih Mbak.